Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Rizky, NIM 2011-8053. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang metode pencarian heuristik atau heuristik. Oke, yang pertama pencarian heuristik merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari proses pencarian. Terus dalam pencarian state space, heuristik adalah aturan untuk memilih cabang-cabang yang paling mungkin menyebabkan penyelesaian permasalahan yang dapat diterima. Terus ada metode pencarian heuristik, yaitu yang pertama generate and test atau pembangkit dan pengujian. Yang kedua ada hill climbing, ada pendakian bukit. Yang ketiga ada best first search atau pencarian terbaik pertama. Terus yang terakhir simulate and link. Oke, kita mulai yang pertama dari generate and test, yaitu pembangkit dan pengujian. Penggabungan antara deep first search dengan pelacakan mundur atau backtracking. Nilai pengujian berupa jawaban iya atau tidak. Jika pembangkit possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya jika ada. Algoritmanya yaitu bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Yang pertama, uji apakah node tersebut merupakan solusi dengan cara membandingkan node atau node akhir suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Dan jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi langkah pertamanya. Dengan contoh kasus Traveling Salesman Problem atau TSP. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antar tiap-tiap kota sudah diketahui. Diinginkan rute terpendek di mana setiap kota sudah diketahui. Bisa dilihat dari sini, A ke B itu bernilai 8, B ke D itu 5, D ke C itu 6, A ke C 7, A ke D 3, C ke B 4. Terus untuk contoh kasus dan penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi dari pohon akar bisa dilihat titik A mau ke titik D. Jadi A ke B, terus ke C ke D, ada lagi A ke B, D ke C, A ke C, B ke D, sama. Jadi kalau lihat dalam tabel bentuknya seperti berikut. Di pencarian pertama A, B, C, D, total lintasan ada 19. Sama A, B, C, D juga 19. A, B, D, C 18, A, B, D, C 18 sama. Begitupun seterusnya. Jadi data tabel di sini kita ambil dari lintasan yang contoh pertama. Oke, untuk materi kedua yaitu hill climbing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Setio, NIM 2011-8015. Untuk materi yang kedua yaitu hill climbing atau pendakian bukit. Dari yang dijelaskan tadi sama Mas Rizky, hampir sama generate and test. Perbedaan terjadi pada feedback dari prosedur tes untuk pembangkitan keadaan berikutnya. Oke, algoritma dari hill climbing. Di situ ada 6 kombinasi yang akan dibahas ntar di contoh yang disebut sebagai operator, yaitu tukar 1,2 sama dengan menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota kedua. Tukar 2,3 sama dengan menukar urutan posisi kota kedua dengan kota ketiga. Tukar 3,4 sama dengan menukar urutan posisi kota ketiga dengan kota keempat. Tukar 4,1 dengan urutan menukar posisi kota keempat dengan kota ke-1. Tukar 24 menukar posisi dengan kota kedua dengan kota keempat. Tukar 13 sama dengan menukar urutan posisi ke kota ke-1 dengan kota ketiga.
Dengan contoh sebagai berikut. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui seperti gambar di bawah. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi satu kali ya. Misal ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti berikut ini, yaitu A ke B8, B ke C5, C ke D6, D ke A7, A ke C3, dan B ke D4. Dilihat seperti gambar, merupakan contoh rute dari kota A ke D, kota B ke D, dan jumlahnya. Misal yang pertama ya, A, B, C, D jumlahnya 19. Jadi pada keadaan awal lintasan A, B, C, D yaitu 19. Level pertama, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik yaitu ACBD pada bagian bawahnya yang bernilai 12, sehingga ACBD menjadi pilihan selanjutnya. Level kedua, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik karena nilai heuristik lebih besar dari ACBD yaitu yang terbaik yaitu 13 ya, maka hasil yang diperoleh lintasannya tetap ACBD. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nias Abriani. Untuk materi berikutnya ada Best First Search. Apa itu? Best First Search merupakan kombinasi kelebihan teknik Depth First Search dan Breadth First Search. Pencarian diperkenankan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang buruk. Best First Search akan membangkitkan node berikutnya dari semua node yang pernah dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan sebuah node terbaik saat ini? Yaitu dengan cara dilakukan dengan menggunakan biaya perkiraan. Lalu, bagaimana caranya menentukan biaya perkiraan? Biaya perkiraan dapat ditentukan dengan fungsi heuristik. Apa itu fungsi heuristik? Fungsi heuristik yaitu suatu fungsi bisa dikatakan baik jika bisa memberikan biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Semakin mendekati biaya sebenarnya, fungsi heuristik tersebut semakin baik. Jadi berbanding lurus ya. Algoritma Best First Search terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Greedy Best First Search, yang kedua ada algoritma A*. Masuk poin yang pertama, Greedy Best First Search. Algoritma ini merupakan jenis algoritma Best First Search yang paling sederhana. Algoritma ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja. Bisa kita lihat rumusnya ya. Karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada node dari S sampai M. Di sini juga sudah tertera nilainya berapa. Cara menyelesaikannya, kita lihat langkah pertama. Untuk menuju ke node G, kita harus melintasi beberapa lintasan. Nah, untuk langkah yang pertama, kita lihat ada node A, B, C, D, dan E. Lalu kita lihat berapa nilainya. Kita ambil nilai node yang paling rendah. Di sini sudah tertera bahwa nilai node yang paling rendah itu di node B, yaitu 60. Nah, kita akan melintasi di node F ataukah node K. Kita lihat yang memiliki nilai paling rendah, yaitu node K dengan nilai 30. Langkah berikutnya, dari K, ini kita langsung masuk ke node G, karena G bernilai 0. Jadi di sini sudah kita dapatkan solusinya. Untuk sampai ke node G,
kita harus melintasi dari not S ke B, ke K, lalu G dengan total jarak 105. Nah, padahal di sini ada yang lebih optimal, yaitu jarak dari S ke A, ke B, lalu F, ke K, lalu ke G dengan total jarak 95. Di sini bisa disimpulkan bahwa greedy ini tidak bisa menemukan solusi yang optimal. Maka dari itu, kita masuk ke metode yang kedua, ada algoritma A*. Berbeda dengan greedy, algoritma ini akan menghitung fungsi heuristik dengan cara menambahkan biaya sebenarnya dengan biaya perkiraan, sehingga didapatkan rumus. Bisa kita lihat di sini ya. Langsung saja masuk ke contoh. Untuk contohnya sama seperti yang tadi ya, hanya saja berbeda rumusnya. Langsung untuk langkah pertama, dari node S untuk menuju ke node G, kita harus melewati yang mana dulu ini? Ada A, B, C, D, dan E. Kita lihat di sini G, N ini merupakan panjang lintasannya. Nah, H aksen N ini merupakan node tujuan. Nah, dari rumus tadi, itu rumusnya panjang lintasan ditambahkan dengan node tujuan, sehingga didapatkan hasil Fn ini. Nah, kita lihat di sini yang memiliki nilai paling rendah itu node E, maka dari S kita melintasi node E. Berikutnya, di sini sudah didapatkan node E, tapi di sini masih ada A, B, C, D, dan J yang belum kita lintasi. Maka dari itu kita bandingkan terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat nilai yang paling rendah dari penjumlahan panjang lintasan dijumlah dengan node tujuan itu di node B yang hasilnya 85. Selanjutnya kita sudah dapatkan node B. Lalu kemana lagi? Kita bandingkan lagi ke node A, C, D, J, F, ataukah K. Kita lihat hasilnya di sini, nilai yang paling rendah itu di node A, yaitu 90. Langkah berikutnya sama, tadi sudah didapatkan ya. Sekarang kita bandingkan lagi. Di sini ada F, K, C, D, dan J. Dari hasil penjumlahannya, nilai yang paling rendah itu di node F, yaitu 95. Kita sudah dapatkan di nilai F, maka yang belum kita bandingkan yaitu K, C, D, dan J. Ini sudah dijumlahkan, hasilnya di node K, yaitu 95. Nah, dari K, kita bisa langsung menuju ke G dengan hasil 95. Nah, dari sini kita lihat untuk lintasan yang terdekat yaitu dari S, A, B, F, K ke G dengan total jarak 95. Nah, bisa kita simpulkan bahwa algoritma A* itu lebih optimal daripada greedy. Kenalkan, nama saya Fahrul Husaini, NIM 2011-8019. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SA atau Simulated Annealing. Nah, di mana SA ini memanfaatkan analogi antara cara pendinginan dan pembentukan metal menjadi sebuah struktur kristal dengan energi yang minimal, menggunakan proses penguatan dan proses pencarian untuk state tujuan minimal. Nah, jadi SA lebih banyak menjadi jebakan pada lokal minimal. Nah, SA berusaha keluar dari jebakan minimum lokal itu. Nah, OR grab. Nah, dibutuhkan dua antrian yang berisi node-node. Yaitu yang pertama ada open, berisi node-node yang sudah dibangkitkan, sudah memiliki fungsi heuristik namun belum diuji. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada close, berisi node-node yang sudah diuji. Nah, open itu belum diuji, kalau close itu sudah diuji ya. Nah, di sini ada fungsi lain yang dibutuhkan, yaitu fungsi f aksen n. Nah, pendekatan dari fungsi fn, fungsi evaluasi terhadap node n. Nah, kemudian di sini ada gn. GN itu biaya yang dikeluarkan dari keadaan awal sampai ke node N.
Kemudian ada yang namanya H aksen N atau estimasi tambahan biaya yang harus dikeluarkan dari not N sampai mendapatkan tujuan. Nah, algoritmanya adalah tempatkan not awal pada antrian open, kemudian lakukan langkah berikut hingga tujuan ditemukan atau sampai antrian open kosong. Nah, ambil not terbaik dari open, bangkitkan semua suksesornya, kemudian untuk tiap-tiap suksesor kerjakan. Nah, jika not tersebut belum pernah dibangkitkan, evaluasi not tersebut dan masukkan ke open. Kemudian jika not tersebut sudah pernah dibangkitkan sebelumnya, ubah parent jika lintasan baru lebih menjanjikan, kemudian hapus not tersebut dari antrian open. Nah, di sini ada algoritma A*, yaitu perbaikan dari best first dengan memodifikasi fungsi heuristiknya. Nah, meminimumkan total biaya lintasan, kemudian fungsi f aksen sebagai estimasi fungsi evaluasi terhadap not n. Nah, di sini f aksen n sama dengan gn plus hn. Nah, yang tadi sudah dijelaskan di atas ya, di mana yang namanya yang ini yang f aksen n yaitu pendekatan dari fungsi fn, gn yaitu biaya yang dikeluarkan, kemudian h aksen n yaitu estimasi tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, oke, nah ini ada jika h aksen sama dengan h, yaitu proses pelacakan sampai pada tujuan. Kemudian g sama dengan h aksen sama dengan 0, maka f aksen random, yaitu sistem tidak dapat dikendalikan. Nah, kemudian apabila g sama dengan itu k atau konstanta dan h aksen sama dengan 0, maka sistem menggunakan breadth first set. Nah, di sini yaitu membutuhkan dua antrian open dan close. Nah, itu kemudian algoritmanya ini set sama dengan open yaitu dalam kurung kurawal s ya, kemudian dan close itu dalam kurung kurawal s yaitu not awal. Nah, kerjakan jika open belum kosong. Kemudian yang ketiga, cari not n dari open di mana nilai fn itu yang minimal. Kemudian tempatkan not n pada close. Nah, jika n adalah tujuan yaitu keluar. Jika expand not ke anak-anaknya, kemudian kerjakan untuk setiap anak n yaitu n aksen. Kemudian ini, jika n aksen belum ada di open atau close, maka masukkan n aksen ke open. Kemudian setback pointer dari n aksen ke n. Kemudian hitung h n aksen, g n aksen sama dengan gn ditambah konstanta ya, c itu konstanta, n, n aksen. Nah, biaya dari n ke n aksen, intinya itu. Kemudian f n aksen yaitu g sama n aksen ditambah h n aksen. Nah, kemudian yang kedua, jika n aksen telah ada di open. Nah, ini berbeda ya, yang tadi itu belum ada di open, yang ini telah ada di open. Nah, dan jika g n aksen lebih kecil untuk versi n aksen yang baru, maka caranya adalah buang versi lama n aksen, kemudian ambil n aksen di open dan set back pointer dari n aksen ke n. Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ketik di bawah ini ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.